Mudah dipahami. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ruh kita ini dia diciptakan dari Nur Muhammad, dari cahaya. Jadi cahaya ruhani ini dia memiliki pakaian cahaya berlapis-lapis. Dia urai, dia sederhanakan menjadi 4 lapis. 4 lapis, 4 pakaian cahaya ruhani inilah nanti terhubung ke masing-masing dimensi. Dimensi alam nyata, alam malakut, jabarut, wilayah lahut gitu. Jadi yang dimaksud dengan jiwa, orang Jawa menyebut sukma. Yang saya pahami, saya dalam-dalami, jiwa ini adalah bahagian ruh yang paling luar. Bagian ruh paling luar itu lebih cenderung kepada ruh jismani. Jadi jiwa ini kalau mau dia bersih, dia harus dilebur ke ruh ruhani namanya. Nafs itu dilebur ke ruh ruhani. Ruh ruhani itu lagi dilebur dia. Nah, supaya mudah gini. Cahaya ini ada yang cahayanya agak gelap gitu ya. Katakan cahaya agak kuning. Cahaya kuning itu nanti dilebur, dimasukkan ke cahaya putih. Jadi yang muncul putih bersih. Cahaya putih itu dilebur lagi dimasukkan ke cahaya bening. Jadi bening dia. Kayak kristal. Nah, gitu. Jadi ketika cahaya yang agak kotor ke kuning-kuningan tadi dilebur dia ke bening, dia bersih, bening. Karena itu wilayah ketuhanan, lahut. Jadi mencari Tuhan itu jangan keluar diri, ke dalam diri, dirasa itu. Astaghfirullahaladzim. Tembuskan ke dalam rasa gitu. Astaghfirullahaladzim. Nah, gitu. Saya saja nangis. Jadi begitu. Jadi ke dalam. Ruh gitu masukkan ke dalam. Kolbu itu wadahnya. Ya, ibarat gelas ini kolbu, wadahnya. Di dalamnya ada ruh. Jadi ruh dengan kolbu menyatu. Ya. Di dalamnya ada ruh. Nah, begitulah dia. Ada guru-guru. Jadi kalau kita berzikir, itulah dizikirkan. La ilaha illallah. Nah, kalau dia zikir kulu jasad dari ujung kaki sampai ubun-ubun, ikut berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan dia ada makomnya kan. Kalau naksaban itu ada makom yang 4, gitu kan. Bisa nanti kita makom 4 tuh dikeluarkan dia. Kita rasain aja. La ilaha illallah. Ini makom 4 atau 5. Kalau yang ini la ilaha illallah. Ini kulu jasa. Saya gemetar dari ujung kaki sampai ubun-ubun tuh zikir. Saya ngerasain aja. Diniatkan, dirasakan. Dilibatkan dia gitu. Harus terlibat dia. Jadi makom-makomnya, makom ini kulu jasad, makom ini, makom ini, makom ini. Semuanya benar. Dan di balik itu ada Allah. Di balik rasa bertuhan itu. Di balik rasa dekat, rasa cinta, rasa rindu, itu ada zatnya. Ya. Makanya bertuhan itu nikmat. Kenapa? Kalau diiringi rasa cinta, rasa rindu. Kalau Bapak Ibu tidak bertarekat, tidak berspiritual, rasa cinta, rasa rindu itu tidak muncul. Susah. Rasa dekat saja susah. Kenapa ya? Pakai akal bertuhannya. Nggak pakai kolbu spiritual. Padahal sholat itu, ibadah itu untuk apa? Taqarrub ilallah. Merasa dekat dengan Allah. Baru cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cinta berat kepada Allah. Kita ngerasa nggak cinta berat sama Allah? Kalau belum muncul rasa cinta berat sama Allah, si jauh. Kenapa seseorang disebut cinta? Wali. Wali itu artinya wali. Apa arti wali? Wali itu artinya kekasih, teman dekat. Yang bisa menjadi wali hanya orang yang mencintai Allah. Kalau nggak muncul rasa cinta di hatinya, nggak bisa jadi wali. Wali murid bisa, wali Allah nggak bisa. Wali nikah bisa. Kalau dewasa. Kalau wali Allah nggak bisa. Dari wali baru masuk ke makom Nabi dan Rasul. Ya. Itu kuncinya. Maka itu cinta itu di mana? Cinta itu letaknya di nurani.
Cinta itu letaknya di mata hati, di fuad lapisan 3. Di ruh, kalau di ruh dia ruh yang putih bersih di Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu sifat zat. Nur Muhammad itulah yang pertama diciptakan Allah sifatnya. Itulah yang terbit dari zatnya. Itulah yang menjadi kekasihnya. Maka Muhammad itu lambang kekasih. Sehingga kita merasakan dalam diri kita ini, nanti paling puncaknya kita merasakan kita sangat mencintai Allah. Seolah-olah kita seperti kekasih berdua-duaan, berdialog dengan qalbu kita dengan Allah. Wahai sang kekasih, wahai hambaku, kata Allah kan. Wahai sang kekasih. Dalam qalbu kita. Dan itu akan terjadi bagi orang yang spiritualnya dalam. Nah, jadi gak usah nyari-nyari ke langit. Orang nyari ke langit sesat itu, nyari Tuhan di langit. Allah itu paling dekat dengan ruh kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Tidak ada yang lebih dekat dengan Allah kecuali ruh kita. Bahkan malaikat pun tidak bisa lebih dekat dari ruh kita. Kenapa? Ya ada hadis sahihnya kan. Begitu Nabi naik ke aras berjumpa Allah, Jibril. Apa kata Jibril? Ayo naik Jibril. Muhammad, aku tidak dapat izin untuk masuk wilayah jihad. Kalau aku memasukinya, maka aku akan terbakar, binasa. Yang dapat izin Nabi Muhammad. Nur Muhammad itulah sumber bapak ruh kita. Ruh kita berasal dari Nur Muhammad. Maka kita lebih dekat dari malaikat. Kalau bahasa ruhaninya, Allah, zat Allah itu Allahu nurus samawati wal. Allah nur, cahaya langit dan bumi, sumber segala cahaya. Kekosongan murni. Dari kekosongan murni diciptakan Nur Muhammad, cahaya. Dari cahaya Nur Muhammad diciptakan ruh orang beriman. Dari ruh orang beriman tercipta malaikat. Dari ruh malaikat cahaya baru tercipta api, wilayah jin. Dari api baru tercipta binatang. Jiwa binatang. Baru dari binatang nanti tercipta tumbuh-tumbuhan. Itu makomnya, jenjang makomnya begitu. Maka bahasa Tuhan kan jelas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Guru saya dulu bilang, kamu itu makhluk a'launa, paling tinggi. Kalau kamu benar-benar sempurna imannya. Ya kalau kamu benar-benar beriman, kamu makhluk paling tinggi. Nggak bisa malaikat menandingi ketinggianmu. Kalau malaikat itu iliyin, makhluk tinggi. Kalau manusia, a'launa, makhluk tertinggi, termulia. Itu kehebatan manusia ini. Maka para nabi, para rasul lebih tinggi. Kalau ulama-ulama sufi besar itu menjelaskan, di awal-awal, ya Jibril itu seolah-olah mengatakan, ya Muhammad, kukira dulu aku lebih tinggi makomku daripada dirimu. Tapi setelah aku membawamu Isra Mi'raj, aku sadar bahwa makamku masih jauh. Dia mengira Nabi Muhammad itu adalah seolah-olah muridnya di awal-awal. Tapi setelah Isra Mi'raj, dia baru sadar bahwa Muhammad itu bukan muridnya, di atasnya, spiritualnya, kemuliaannya, ketinggiannya. Wah, sampai ulama menyebut begitu. Karena sudah dibuktikan kan dengan hadis sahih. Nah, baik. Itu Bu ya. Jadi dirasa, rasa jasmani, ruhani, nurani, rasa bertuhan dihidupin. Terus ke robbani. Sampai nanti kita merasa kosong. Robbani itu kosong, ruang kosong. Cahayanya cahaya bening. Nah, gitu ya. Kalau nurani itu cahaya terang, rasa bertuhan, mantap. Makanya orang di nurani itu enggak ada takutnya. Sampai situ sudah berani saja. Melihat, maaf nih ya, lihat orang manusia itu, lihat makhluk itu udah rata aja semua. Mau pejabat, mau apa, rata aja. Gitu. Cuman nggak boleh disebutkan. Itu hanya dalam rasa saja. Nah, kalau sudah sampai di nurani, maka di tingkat wali, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada takut, gak ada sedih lagi. Karena dia kokoh. Karena untuk mencapai tingkat wali, dia harus dirasa nurani itu, dicinta. Itulah tempat cinta. Maka orang putus cinta, hidupnya paling menderita. Paling tersiksa. Kenapa? Karena rasa itu nembus ke nurani. Nembusnya ke fuad, lapis 3. Dan siksa neraka itu juga nanti nembus ke mata hati. Allati tattali'u alal afidah. Narullahil muqadah. Apinya itu membakar sampai kepada mata hati, afidah, fuad.
Afidah itu jamak dari fuad. Makanya orang neraka itu sangat tersiksa. Tersiksanya neraka itu mirip orang dengan tersiksanya putus cinta berat tapi putus. Kalau orang cinta berat putus cinta, itu dunia terasa sempitnya setengah mati. Benar? Nggak pernah jatuh cinta, nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak pernah jatuh cinta berarti. Maka ilmu ini ilmu pengalaman. Kalau saya sudah dikasih Tuhan pengalaman begitu. Iya, sempit dunia. Padahal dunia luas kan? Berapa luas dunia ini? Tapi kalau orang sudah putus cinta, sempit dunia ini. Makanya bunuh diri. Kenapa terasa sempit? Nah, neraka itu seperti itu. Orang merasa sempit. Sempit seperti di penjara. Itulah neraka. Neraka dunia itu putus cinta. Salah satunya. Surga dunia apa? Surga dunia adalah memandang Allah. Itulah dengan mencintai Allah tadi. Nabi membahasakan, Allahumma inni as'aluka ladzati ila nazri wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan memandang wajahmu. Untuk mencari kata-kata lezat, itu paling susah dalam hadis. Dan kata lezat itu digunakan Nabi ketika memandang wajah Allah. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan memandang wajahmu. Coba cari kata lezat dalam hadis, paling susah. Ternyata kata lezat itu digunakan Nabi untuk memandang Allah tadi dengan hati qalbu nurani. Ya, saya kira itu aja karena sudah mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya cuma mau menanyakan tadi niat berzikir dan Imam Syafi'i. Usuk-usuk itu lupa. Niat berzikir khosya'a sam'i. Itu zikir tasbih ketika ruku. Salah satu zikir Nabi atau bacaan ruku Nabi SAW di samping subhana rabbil azim wa bihamdi adalah khosya'a sam'i, ku khusyukkan, ku tundukkan pendengaranku. Wa basari, penglihatanku juga ya Allah. Khosya'a sam'i wa basari wa mukhi, otakku. Otakku pun ikut tunduk. Tak berpikir ke sana kemari. Hanya kutundukkan kepada Allah. Wa azami, tulang belulangku. Aizama lahma. Ya, tulang belulang pun ikut tunduk semuanya. Ruku, waktu ruku itu tasbih ruku. Nah, kalau mau dizikirkan boleh juga, tapi itu zikir dibaca Nabi waktu ruku. Ya, jadi tulang belulang, wa asabi, yang terakhir wa asabi, sumsumnya juga ikut tunduk. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu ketika berzikir menundukkan seluruhnya. Khusyuknya bukan hanya qalbu saja, tapi seluruh jasmani, ruhaninya khusyuk tunduk ke Allah. Kita sebut semua itu di waktu ruku. Ya. Nanti baca saja di Google saja biar gampang. Ya. Doa ruku Nabi SAW. Khosya'a sam'i wa basari wa mukhi otak. Wa azami, tulang belulang. Wa asabi. Cari di Google nanti. Doa ruku Nabi, nanti insya Allah ketemu. Yang penting udah ada ilmunya kan dari saya sebutkan. Jadi nggak takut salah lagi. Tinggal nyari lapasnya. Ya.